Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idhnihi sirajan munira. Amma ba'du, fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Orang pilihan di antara kalian adalah orang pilihan di antara keluarganya sendiri. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika nasyahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Adl yang luar biasa. Siang hari ini kembali bertemu wajah silaturahim di antara kita, nyambung tali kasih, belajar bersama. Hari ini kita akan bawakan tema yang tidak biasa barangkali untuk majelis taklim maupun masjid, adalah stop KDRT. Bapak dan Ibu, ini istimewa, sengaja saya bawakan tema-tema yang memang berbeda dari yang biasanya. Bapak Ibu, ini sebenarnya terkait dengan dua tema yang sebelumnya saya bawakan. Tema yang pertama adalah tentang momentum Maulid Nabi SAW. Nabi itu pribadi yang cinta damai. Kemarin waktu Jumatan terakhir di sini saya sampaikan bahwa Nabi pribadi yang sangat cinta damai. Begitu luar biasanya Nabi, tahun kedua Hijriah beliau berperang hanya 300 pasukan. Hanya dalam kurun waktu 6 tahun kemudian, tahun ke-8 Hijriah, beliau bisa membawa pasukan 10.000 pasukan. Semua orang rela berjuang bersama Nabi karena Nabinya sosok yang cinta damai, harmonis, senang, bahagia dengan sesamanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah temanya adalah stop bullying. Masih ingat Pak ya? Hati-hati, sekarang 2024 masih marak terjadi. Waktu itu triggernya adalah satu orang mahasiswi yang sedang mengambil pasca spesialis dokter. Alangkah terkejut kita dunia pendidikan, bahkan di level itu masih terjadi bullying sampai meninggal dunia, bunuh diri, alhamdulillah. Apalagi di level bawahnya S1, SMA, SMP begitu, marak bullying. Stop bullying. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, ternyata bullying bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di lembaga pendidikan, tapi bisa terjadi juga di rumah tangga kita. Itu sebab maka yang tema yang akan dibawakan adalah hari ini tentang KDRT. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, landasannya kita ambil dari satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi SAW. Ayat Al-Qurannya surah An-Nisa, betul tepat sesuai dengan temanya, yakni tentang perempuan. An-Nisa itu surah keempat, ayatnya ayat 19. Tadi saya kutip penggalannya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Satu catatan Bapak, ma'ruf itu baik. Tapi kita tahu ternyata bahasa Arab itu yang untuk menunjuk baik itu banyak banget. Ada khair, baik, jazakumullahu khair. Ihsan, baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, baik. Birrul walidain, baik. Apa bedanya dengan ma'ruf? Bapak dan Ibu, ini luar biasa. Allah memilih redaksi tepat sesuai dengan keperuntukannya. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, dari kata arafa, artinya kenal. Ta'aruf, saling mengenal. Apa maksudnya? Kebaikan sesuai dengan yang sudah kalian kenal. Maka Bapak dan Ibu, kita perlu pergauli istri itu sesuai dengan level tingkatan pendidikannya, level sosialnya, level ekonominya, dan seterusnya. Sesuai dengan siapa dia ya, dalam konteks sosialnya. Ini kata ma'ruf. Berikutnya, pergauli mereka, ayo dengan istri gitu, suami dan istri saling cinta satu sama lain gitu, dengan cara-cara yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempatnya. Itu ma'ruf. Baik, berikutnya adalah kata kunci yang kedua, jadi dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang sengaja saya kutip tadi sebagai pembuka juga. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Abu Dawud, Al-Hakim, dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya itu ternyata bukan orang yang paling banyak sholat malamnya, ternyata bukan orang yang paling banyak ibadah ritual, baca Al-Qur'annya dan seterusnya, tidak. Tapi adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling mulia akhlaknya. Tadi ada ma'ruf, sekarang ada ahsan. Dari kata hasan. Hasan itu apa Pak? Kebaikan yang tampak kelihatan.
Nah, kalau bapak ganteng, laki-laki begitu, bahasa Arabnya ahsanta. You cakep, ganteng. Kalau perempuan, ahsanti. Itu berarti cakep secara fisik. Maka ahsanuhum khuluqa, akhlaknya mulia, kelihatan di depan orang, akhlaknya baik. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Pilihan di antara kalian adalah pilihan di antara istrinya sendiri. Orang yang terbaik, Bapak Ibu, halo Bapak-bapak terutama ya. Setiap kita mungkin di depan orang bisa gagah perkasa, tapi depan istri belum tentu, karena istri kita tahu banget bagaimana kekurangan kita. Ini khiyarukum khiyarukum linisaihim. Di ayat hadis yang lain tadi sebutkan wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Baik, ini dasarnya, landasannya. Tidak panjang kalam Bapak Ibu, waktunya sangat singkat. Berikutnya adalah ini. Faktanya. Yuk kita bedah fakta-faktanya. Fakta yang pertama, ini dari Komnas Perempuan. Tahunnya memang tahun jebot kebetulan 2020 ya, 3 tahun yang lalu. Kasus kekerasan terhadap perempuan, ranah personal, ranah komunitas itu sangat besar. Jumlahnya totalnya 5.548 kasus dalam setahun. Kebayang Pak, masih marak. 2023-2024 update terakhir 2023 saya baca laporan dari Komnas Perempuan begitu, masih tinggi juga. Naik turunnya ser-ser saja. Banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga yang terutama yang menjadi korban adalah kaum perempuan. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah tentang kekerasan terhadap anak. Ternyata juga besar Pak jumlahnya. Kalau kita lihat jumlahnya, kekerasan dalam rumah tangganya tadi untuk perempuan 5.000 sekian. Kekerasan untuk anak itu tahun 2020 10.000 sekian. 2 kali lipat lebih besar daripada kekerasan terhadap istri, terhadap perempuan. Ya, baik. Kekerasannya dari mulai secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. 4 poin utama. Terhadap istri juga begitu. Fisik, gebuk, nonjok, mukul, gaplok, segala macam itu Pak. Termasuk nyubit gitu ya. Lalu yang kedua psikis. Mungkin dicenging dan segala macam gitu, dibully secara non fisik. Lalu ada lagi seksual termasuk di dalamnya gitu, kekerasan laki-laki perempuan ke anak-anak itu seksual juga ada, termasuk diantaranya terakhir adalah penelantaran. Istri kayak punya suami tapi nggak kayak punya suami gitu ya, suaminya meninggalkan begitu saja, itu bagian dari. Baik Bapak dan Ibu, lanjutnya nggak panjang, berikutnya adalah tentang terhadap anak tadi ya. Sekarang berikutnya adalah ini, jumlah perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dari 2018-2023 terekam Pak Bu. Ada penurunan, alhamdulillah. Mudah-mudahan menunjukkan kedewasaan kita, kearifan kita semakin baik gitu ya. Dari dulu tahun 2018 8.000 sekian kasus, tahun terakhir 2023 kemarin itu 5.000 sekian kasus. Masih tinggi untuk Indonesia. Itu akibatnya kemudian perceraian karena KDRT. Baik Bapak dan Ibu, ini yang ingin saya sampaikan, poin paling pentingnya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, undang-undang KDRT, undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya sudah digagas 20 tahun yang lalu. Hari ini 2024, persis 2004 ada sudah undang-undang KDRT. Ya Pak, poin-poinnya sudah disebutkan di situ. Saya detail bikinkan bagannya, tabelnya. Karena kalau undang-undang kan naratif ya Pak ya, bacaan puyeng gitu bacanya ya. Ini domain bapak-bapak nih para jaksa. Cuma kan bapak-bapak lebih banyak dominan ke ranah pidana Pak ya. Untuk hukum keluarga barangkali jarang kita kupas. Ini poin-poinnya, banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa kekerasan rumah tangga itu macam-macam Pak. Baik, dari awal kita mulai, rasa aman itu hak warga negara. Kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Negara harus bertindak melindungi. Jadi walaupun ini ranah rumah tangga, tapi negara harus mengayomi Pak. Itu poinnya. Berikutnya, kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja? Banyak. Dari mulai yang fisik, seksual, psikologis, pemaksaan, perampasan kemerdekaan, itu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Ruang lingkupnya siapa saja rumah tangga itu? Rumah tangga bukan hanya suami, istri, anak Pak, tapi termasuk orang yang bersama dengan kita. Mungkin kita punya adik yang ikut bersama kita,
atau bahkan orang tua yang ikut bersama kita. Yang kelimanya adalah, maaf, PRT, pembantu rumah tangga kita itu bagian dari. Jangan mentang-mentang dia pembantu kita kemudian tidak menganggapnya sebagai manusia gitu ya. Itu KDRT. Lanjutnya kemudian Bapak dan Ibu, jenisnya apa saja dijadikan definitif. Jenis KDRT itu macam-macam, dari mulai fisik, psikis, seksual sampai dengan penelantaran. Lalu hak korbannya apa saja? Bapak dan Ibu, catat perlindungan negara untuk korban kekerasan itu ternyata semua pihak, semua lini, Pak. Dari mulai keluarga, polisian, kejaksaan, termasuk kita nih, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, pelayan kesehatan, kemudian pendampingan sosial, bantuan hukum, sampai dengan bimbingan rohani. Itu lengkap. Undang-undang ini mengatur sedemikian rupa. Termasuk para ustadz punya kewajiban untuk terjun langsung di masyarakat untuk menangani ini. Baik, tentu dengan aturannya ya Pak. Berikutnya kemudian ketentuan-ketentuan pidananya. Nah, ini yang istimewa. Punten Ustaz. Saya sebelah sini agak lebih. Nah, Bapak dan Ibu, ancamannya luar biasa. Ini saya sebutkan pasal dan ayatnya, ancamannya dahsyat. Ketentuan umum KDRT umum itu penjaranya, ancamannya penjara 5 tahun, Pak. Jadi kalau Bapak KDRT di rumah itu, istri Bapak kemudian melaporkan, ancamannya penjara 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Di tahun 2020, Pak. 2004 ya, maaf, 20 tahun yang lalu gitu. Itu 15 juta. Kalau mengakibatkan sakit atau luka berat, ancamannya naik dari 5 tahun menjadi 10 tahun atau dari 15 juta menjadi 30 juta. Kalau sampai meninggal, Pak, Bapak KDRT sama istri sampai meninggal, ancamannya 15 tahun atau 45 juta. Kayaknya milih 45 juta kayaknya dah. Berikutnya, kalau suami versus istri tanpa luka. Nah, kalau tanpa luka, KDRT tanpa luka, kemudian dilaporkan 4 bulan atau 5 juta. Murah kalau tidak ada lukanya. Oke. Lalu berikutnya, kalau kekerasannya bukan kekerasan fisik. Tadi itu kekerasan fisik, Pak. Sampai mengakibat luka, sampai meninggal, sampai meninggal dunia. Kalau kekerasannya psikis, ya Pak ya. Kekerasannya psikis, Bapak mendiamkan istri misalnya berlama-lama misalnya, ancamannya 3 tahun atau 9 juta. Penjara 9 tahun atau 9 juta. Kalau kekerasan psikis suami istri tanpa luka, itu tadi kalau ada cacatnya. Kalau tidak ada luka, 4 bulan atau 3 juta. Lalu lanjutannya, kalau pemaksaan seksual. Nah, ini yang lebih berat, Pak. Tadi fisik, kemudian psikis, yang ketiga adalah seksual. Kalau seksual berapa? Umum, itu berlaku kepada siapapun anggota keluarga yang melakukan kejahatan, ancamannya 12 tahun atau 36 juta. Kalau pemaksaan hubungan seksual secara komersil, maksudnya diperdagangkan, Bapak punya istri kemudian dijual kepada temannya sengaja begitu, itu ancamannya luar biasa, Pak. Dari 4 tahun sampai 12 tahun penjaranya, atau dari 12 juta sampai 300 juta, nggak main-main. Luar biasa. Itu kalau dijual, kalau kita menjual istri sendiri misalnya, ancamannya sampai dengan 300 juta. Kalau kemudian kekerasan itu menyebabkan luka permanen, gangguan jiwa, keguguran, atau istri kita mandul, misalnya begitu, maka ancamannya luar biasa, Pak. Dari 5 tahun sampai 20 tahun penjaranya, atau ancaman dendanya 25 tahun sampai 500 juta, setengah miliar. Kalau kemudian menyebabkan istri kita cacat permanen, secara fisik maupun psikis misalnya. Ini bahayanya. Bahkan menelantarkan sekalipun ternyata ancamannya berat, 3 tahun atau 15 juta. Bapak dan Ibu, ujungnya hakim dapat memberikan hukuman tambahan. Tambahannya apa? Pembatasan gerak, nggak boleh kemana-mana, wajib konseling dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu, inilah ancaman-ancaman hukum untuk tindak kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Baik, lembaganya banyak banget. Ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kementerian sudah langsung. Di bawahnya ada Komnas Perempuan. Di bawahnya lagi ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bawahnya lagi ada LPAI. Kalau yang 3 itu negara, kalau di bawah ini masyarakat, kontribusi masyarakat. Yang terakhir Komnas PA, namanya Komnas Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ini lembaga masyarakat yang membantu anak dan istri yang terkena. Bapak dan Ibu, fenomenanya sekarang yang KDRT itu pelakunya tidak selalu suami. Bisa jadi istri kepada suaminya. Tidak selalu orang tua kepada anak. Bisa jadi hari ini anak kepada orang tuanya. Ini juga berlaku.
Ya, Bapak Ibu rahmatullah, ujungnya mudah-mudahan setelah kita memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga ini, mudah-mudahan semakin arif bijaksana, semakin sayang kita kepada anak dan istri kepada suaminya begitu, semakin terbina rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.